pikul, tidak. Jadi kemudian hanya dua hukum di kekristenan. Apa itu, bro? Kasihilah Tuhan dan sesamamu manusia. Enggak nyambung. Enggak Jangan ke situ. Izin sedikit Gurunda, izin sedikit Oten. Ini ketika Yesus ini mengajar ya, dia mengajar ini di ini. Dia mengajar nih, khotbah Yesus di bukit ini ya. Ini jadi ini khotbahnya tadi yang dia sampaikan. Jadi dia khotbah kepada murid-muridnya ini tadi semua. Jangan disampaikan Gurunda. Lah ini saya sampaikan bahwa tadi itu yang disampaikan, ini khotbah. Kan tadi si Yerusalem bilang, itu untuk zaman sekarang enggak. Ini posisi ketika itu Yesus khotbah di bukit ya. Loh. Ini 56, coba tengok ini 5 dengar. Pasal 5 sampai 7 ini ya. Ini maksudnya. Jadi Yesus ini yang disampaikan di semua khotbah ini. Sampai yang dibacakan tadi itu. Matius 7 ya, ini Matius 7. Ada bukan nih, Matius 7 nih. Baca Matius 7 nih. Semua ini tentang itu nasihat-nasihat tadi. Waspadalah. Yang disampaikan tadi kan. Yang disampaikan tadi ini 10 ini. Ya, yang disampaikan yang diangkat poinnya nih sama Gurunda ini. Pas 15 ya, waspada kepada ini pidato khotbahnya ini Yesus ini kepada murid-muridnya. Jadi waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang pada waktu itu, zaman itu kepada murid-muridnya, bukan zaman Rasulullah kau bilang ke Arab lagi. Di mana otakmu itu diskusi ini? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi pengajarannya kalau pada waktu itu, ini poin-poinnya disampaikan bernubuat demi ini nih. Oke ya, kita aja Guru. Terima kasih, lanjut. Nah, sekarang Anda coba loloskan diri Anda dari pengikut Nabi palsu itu. Jadi jangan mimpi itu lari Nabi Muhammad. Kami nggak ada pernah mau nyebut Yesus itu Tuhan. Tidak pernah kami bermujizat dalam nama Yesus. Itu tak pernah kami lakukan itu karena kami tahu itu adalah salah. Nah sekarang coba bagaimana cara Anda kira-kira meloloskan diri Anda dari ajaran Nabi palsu ini. Karena Anda sudah terlanjur, orang tua Anda, anak-anak Anda terlanjur masuk dalam lingkaran nabi-nabi palsu. Ayo. Karena Yesus mengatakan, Yesus mengatakan, pada hari itulah nanti di akhir zaman aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian akan diusir. Matius 13 nomor 50, Yesus di sana dikatakan pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dan memang di Al-Quran juga dikatakan kalian adalah pembuat kejahatan. Ayo. Jadi begini Bang Suma, kita tidak bisa mengklaim bahwa kami semua akan dilemparkan ke dalam neraka. Oh, tidak bisa. Jadi kami tidak bisa mengklaim juga bahwa apakah pasti semua orang Kristen akan dimasukkan ke dalam surga atau tidak. Oh, tidak ada. Ini berbicara dua pohon ini. Jadi dari pohon. Kalau buahnya, perumpamaan Bang Juma itu. Kalau buahnya, dengar. Kalau buahnya sudah rusak, kalau buahnya itu tidak baik, berarti pohonnya tidak baik. Karena Yesus mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah dari arak dari pohon duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan kata Yesus, setiap pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalau buahnya ketahuan tidak baik, pohonnya yang ditebang, agamanya semuanya ke neraka. Gak ada istilah Kristen masuk sebagian ke neraka, gak ada. Pokoknya buahnya baik, jelek, maka batangnya dan semuanya dilemparkan ke api neraka. Gak ada itu. Itu kan cara pandangnya Bro Juma. Lalu cara pandang Anda terhadap dalil ini apa? Karena dari tadi Bro Juma aja terus yang menanggapin, sedangkan yang dicomot Bro Juma adalah Injil kami. Nah, justru itu saya bertanya kepada saudara. Sekarang begini. Sekarang begini. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud buah di sana dan apa yang dimaksud batang di sana? Coba. Batang adalah buah adalah. Coba jelaskan saya. Bro Juma sudah selesai? Iya, sudah selesai. Oke.
di situ ya perumpamaan dari Yesus yang keluar dari kata-kata Yesus kepada muridnya. Ya. Satu hal itu kamu harus pahami, bro. Jadi jangan liar. Kenapa jadi saya yang Itu kotanya? yang disampaikan sama si Yerusalem, ayat Alkitab atau Injil itu, ya, ayat satu itu saling berkaitan dan ada pengertiannya dan kemudian ada tafsirannya tersendiri. Ya udah kamu tafsirkan lah. Pohon itu apa? Buah itu apa? Nah, kamu ulangi lagi, sudah saya sampaikan tadi. Intinya adalah pengikut Kristus itu, ini keimanan Kristen ya, bukan Ya memang Kristen yang disebut di situ. Menggurui Bro Juma. Ini saya luruskan ya. Tujuannya di situ pengikutnya harus memikul salib. Apa itu tujuan? Ini masalahnya ini parah, anak ini, Bang Juma, ini masalahnya ini anak ini diskusi semua itu loh. Dia tidak punya Bible. Persoalannya ini loh. Gak pakai data. Kalian tidak baca data, Bung. Baca data dulu baru kamu ngomong. Belum saya lanjut di data 24 sampai 27. Kalau saya sampai data 24 sampai 27 kalian muntah darah aku buat. Kalau kamu tidak punya uang beli Bible ngomong, kita transfer, lu beli Bible dulu biar lu pinter gitu loh. Fungsinya kalian bahas Alkitab itu apa? Lu nggak kawan dulu. Kalian Islam. Yerusalem, lu punya Bible nggak di situ? Lu diam dulu. Coba. Daripada Banyuma pusing, gua tanya lu dulu. Lu punya Bible nggak di rumah? Coba dijawab dulu pertanyaan Nggak, saya. lu dengar dulu. Gua turunin lo kalau nggak mau jawab gua. Dari tadi. Nggak, tanya Lu dulu. punya Bible nggak? Punya lah. Ya buka. Buka itu data. Matius 7 15 sampai 23. Buka baca. Udah, saya catat udah, nanti aku baca. Baca saja sekarang. Sebelum kau baca saya tidak perkenankan kau bicara. Bacakan saja di situ. Ya, berarti kau nggak punya Bible. Punya atau tidak jawab? Malu dia malu. Jadi kita lebih paham Bible kalian daripada kalian sendiri, itu bahaya itu. Ya terus terang saja kalau kamu nggak punya duit kita transferin lo beli deh. Al-Quran kalian udah paham. Nah dia nggak mau, kau turun lo nggak punya Bible diskusi gitu loh. Udah diam. Sekarang yang satu lagi nih, si siapa namanya nih? Yang satu lagi nih, Anda punya Bible bro? Kalau nggak punya Bible lu jangan bantah data, lu nggak belum baca. Tapi so pinter kamu ini gimana? Gue perhatiin dari tadi. Percuma loh Banyuma ngajarin kamu baca Bible tidak dipelintir, jelas datanya. Kamu benar-benar kamu memalukan loh diskusi begini. Malu loh. Kamu nggak malu kan merasakan beginian? Malu loh itu. Mereka mencari jalan kebenaran. Jadi gini, Bang Handi. Ya silakan. Tadi saudara Yerusalem bertanya, kenapa kamu itu pusing membahas Bible? Oke, karena sudah ketabok kan dengan ternyata betul nabi palsu itu di kita. Jawabannya, karena Al-Quran datang mewanti-wanti kami supaya kami tidak ikut kalian. Apa kata Al-Quran? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Dan teman-teman mereka, teman-teman iblis itu adalah orang-orang kafir yang membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia. Dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Jadi kalian itu teman-teman setan yang menyesatkan kami. Apa buktinya? Kalian datang ke Indonesia membawa kitab Yunani. Sabar. Jangan begitu bro, kita sama-sama Sabar. berdiri di Indonesia bro. Sabar. Bukan hanya sukumu. Sabar. Saya belum selesai. Nanti Anda tanggapi. Kalian datang ke Indonesia. Ada di Indonesia menggunakan kitab dari barat, mengatasnamakan agama, tapi isi kitab kalian itu mengambil dan mengutip istilah-istilah Islam. Itulah bukti bahwa kalian tak henti-hentinya menyesatkan. Coba kita lihat di dalam Markus 1 nomor 1. Bunda Rahma tunjukkan ke saya bukti bahwa mereka memang ditugasi untuk menyesatkan kita. Bunda Rahma besarin Siap, Markus siap. 1 nomor 1. Diam dulu, yang lain pakai data ini. Kau nggak punya Bible, diam. Kau nggak punya Bible. Kita Kalau lihat punya Bible, buktinya diam. bahwa kalian adalah perpanjangan tangan setan untuk menyesatkan manusia. Kita lihat kitabmu ini. Ini buktinya kitab saudara. Diskusi pakai data bro. Jangan pakai nyongor doang. Markus 1 nomor 1.
Paralel Alkitab Sabda Markus 1 nomor 1. Yang paralel. Lama ya. Nah, ini dia. Tuh. Lihat. Dibesarin, Bun. Besarin. Nah, Nggak bisa besar lagi ya. udah bisa. Turun biar bisa dibaca. Kiri, Ini saya baca ini. Nggak bisa, nggak tahu caranya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, mana di situ ada anak Allah? Coba kodeksnya anak Allah apa? Anak Allah kodeks angka berapa di situ ada? Ada nggak? Besarin Bun, besarin lagi. Anak Allahnya. Kamu mencari kesalahan Nah, di Injil. ini anak Allah ini dari mana ini? Bro, Alvin, ini anak Allah dari mana ini? Ini tidak ada Yunaninya, tidak ada bahasa Yunaninya ini. Kenapa ada anak Allah di sini ditambah? enggak ada nomornya. Enggak ada nomornya. Tahu nggak perikopnya? Tahu nggak judulnya apa? Tidak ada perikop-perikop Itu kan ini. terjemahan Di ini. Alkitab nggak terjemahan boleh itu. dicomot satu ayat. Nah, inilah Sama yang dengan saya dalam Al-Quran katakan. ada namanya penegasan. Inilah saya katakan, kenapa ada anak Allah di sini? Kenapa bukan anak Theos atau anak dewa? Kenapa harus Tuhan kami muncul di sini? Allah itu bukan milik Islam, karena Allah itu bahasa Indonesia, Bang Suma. Nah, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bunda, Allah itu coba bahasa- ketik KBBI Allah. Coba kita buktikan ya, KBBI Allah. Indonesia katanya. Coba Orang kita lihat. Kristen Arab yang Dia pakai diam nama itu. dulu. Alah, emang kamu di Arab? Emang kamu di Arab kan? Dengar itu. Kan tadi saya katakan sama saudara. Gua turunin lo ya. Saya katakan tadi sama saudara ya, wa ikhwanuhum yamuddunahum. Setan menggunakan orang-orang kafir sebagai saudaranya untuk menyesatkan manusia dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Coba KBBI. KBBI Allah benar. adalah KBBI Allah bukan adalah- itu. Allah adalah dicatat menjadi sebuah nama, bukan jabatan. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab Jedar. atau merujuk kepada pujaan umat Muslim. Jadar. Kenapa ada dalam kata kalian? Lalu kenapa kalian tidak ada kata anak Allah? Kenapa ditambah anak Allah? Tujuannya apa? Untuk menyesatkan. Al-Quran tidak pernah bohong berbicara. Itu bukti. Kenapa Anda tidak menggunakan dewa? Coba Bunda, terjemahan dewa. Atheos. Apa arti Jadi gini, Theos? Bro Juma, ya terserah kamu lah. Diam dulu. Kok jadi terserah saya? Saya kan menjawab pertanyaan. Theos artinya apa? Tuh, dewa Jadi artinya? tadi kami belum ada memberikan pertanyaan sama kamu loh. Dewa, itu tuh, dewa, Theos. Bro yang pusing sendiri membuat Theos. pertanyaan, jawab sendiri. Theos tuh. Yunani Theos. Makanya Tuh. saya bilang, lama-lama Kamu ini ngomong doang nggak punya data lo ah. Coba masuk ke ini Bun, Yohanes 1 nomor 1. jangan Alkitab diperbudak Sabda. dengan agama, bro. Malu. Agamamu ini yang masuk ke Indonesia ini yang mau menyesatkan orang semua. Ya di Indonesia bukan hanya satu suku, bro. Saya tahu. Berbeda-beda suku. ras, Saya agama, tahu, bro. tetapi kalian punya agama ingin ngambat semua orang-orang yang pribumi menjadi Kristen dengan cara begini. Coba ini baca dia, Yohanes 1 nomor 1. Itu keliru pahammu itu. Keliru apa pula, ini bukti. Kau panggil nenekmu. Ini bukti tuh. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Ini Allah di sini original teks aslinya apa? Allah, mana Allah? Allah. Percayalah Juma, Allah, kamu klik, ini sudah mabuk klik. agama Juma. Nenekmu kiper. Memang saya mabuk agama, emang kenapa? Yang penting jangan mabuk dewa. Klik. Dewa. Kasihan loh saya sama kamu, bro. Justru saya yang kasihan sama kamu, nyembah dewa. Klik. Sorry ya, saya Apa tuh? kayaknya mau keluar aja dari. Ya keluarlah biar Theos, Theos tuh, Theos. Nggak bobot. Theos, 23:16 Theos. Berarti apa? Apa tadi Theos artinya? Dewa. Dewa. Kenapa jadi Allah? Kenapa jadinya Tuhannya umat Islam tertulis di situ? Apa tujuannya? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukassirun. Kena jedar. Masih mau kau datang besok? Mau mencuri. Boleh nggak baca Al-Zukhruf 41 ayat? Alah. Boleh nggak baca? Ilmumu asykurub udahlah Bang, udahlah. Sedikit saja, jangan terlalu sosok. Udahlah, menguasai. gak usah kau urusin kami, urusin aja dirimu yang adalah buah dari nabi palsu, itu aja.
Sadari, Aji sadari dirimu 6:1 sama 6:3. bahwa ternyata buah-buah dari nabi palsu yang Yesus ramalkan itu ada di Kristen. Udah selesai, udah. Gak usah terlalu jauh kau lihat di dalam Islam, ngapain? Selesaikan dulu kasusmu dengan Yesus. Terima kasih buat Bro Juma dan teman-teman yang sudah bergabung di Kalau saya malu diskusi nggak bawa data. wa taufiq wa hidayat. Saya malu mau. Pak Topi Pak Hidayah. Pak Hidayah tuh belum mati. Mau topi, saya ngira kita topi. Tuh dong. Lain kali beli Ya, ya. Bible, bro. Lain kali beli Bible banyak dibaca Besar ya. host.